Saya akan menyampaikan beberapa alasan kenapa kemudian kita harus mengkaji kitab ini. Yang pertama, kenapa pilihan saya jatuh kepada pilihan buku ini? Yang pertama, karena sesungguhnya ini termasuk salah satu rumpun ilmu yang bersifat wajib untuk dipelajari oleh seorang muslim dalam kehidupan pembelajaran mereka dan seorang muslimah. Apapun profesinya, dimanapun dia berada. Sebagaimana yang saya telah terangkan dan sebagaimana sudah saya sampaikan di pertemuan perdana, sesungguhnya hukumnya mencari ilmu terbagi menjadi dua. Ada yang bersifat wajibun aini, ada yang bersifat fadl, yaitu kemudian yaitu adalah bersifat fadlah. Ada yang bersifat yaitu adalah wajib, ada yang bersifat tambahan. Yang bersifat wajib itu apa? Yaitu adalah yang bersifat wajib adalah ilmu yang berkaitan tentang Allah, berkaitan tentang Rasul, berkaitan tentang agama kita. Kita harus paham apa yang Allah cintai, apa yang Allah benci. Kita harus mengerti apa yang dicintai oleh Rasulullah dan apa yang dibenci oleh Rasulullah. Dan kita harus paham tentang karakter agama kita dan karakteristik yang ada pada agama kita. Nah, inilah yang menjadikan akhirnya ini merupakan poin yang pertama. Kenapa saya menjatuhkan pilihan ini? Karena ini merupakan salah satu rumpun ilmu yang wajib kita selesaikan. Setelah membahas ini, harusnya kita membahas perkara-perkara yang dicintai oleh Rasulullah. Supaya betul-betul tidak terputus referensi kita tentang siapa yang menciptakan kita. Dan tidak terputus referensi kita tentang siapa yang menjadi imam dan memberi petunjuk dalam kehidupan kita. Ironisnya, kalau kita menjadi muslim, tetapi terputus referensi kita tentang Rabb yang kita sembah dan terputus referensi kita tentang imam yang kita jadikan panutan. Nah, itulah yang akan menjadikan masalah-masalah itu hadir dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita tidak mendapatkan pelita, karena ilmu yang berkaitan Allah dan Rasulnya itu adalah cahaya dan pelita. Siapapun yang tidak mengambil pelita itu, maka dia berada pada kegelapan. Dan ketika jatuh dalam kegelapan, maka dia akan menabrak apapun. Ketika kegelapan itu tidak akan bisa menjadikan dia bisa mudah untuk berjalan dan mudah untuk selamat. Makanya buku ini, Masya Allah ya, dia akan menjelaskan 40 perkara yang bisa menghantarkan kita selaku makhluk mendapatkan kecintaan dari Allah. Jadi akhirnya kita tidak menebak-nebak, kita tidak berprasangka. Allah ingin disembahnya dengan ilmu. Dan Allah akan menurunkan kecintaan Allah kepada siapapun yang telah berusaha untuk menggapai cintanya Allah dengan ilmu. Yang kedua, kenapa kita harus mengkaji kitab ini? Karena sesungguhnya kita paham, keridhaan Allah itu merupakan sesuatu yang paling besar. Tidak ada yang paling besar dalam kehidupan penciptaan Allah kepada makhluk, kecuali yang paling besar itu adalah keridhaan Allah. Makanya Allah menyampaikan waridwanum minallahi akbar. Sesungguhnya keridhaan Allah itu merupakan sesuatu yang paling besar. Kita ini harus paham sih sebenarnya, kalau Allah itu sudah jatuh cinta dan ridho kepada kita, kok sampai kita dicintai oleh Allah, apa sih yang kita akan dapatkan dan apa sih yang kita akan peroleh kalau betul-betul kita dicintai oleh Allah? Kalau keridhaan Allah itu yang paling besar dalam kehidupan kita, berarti kemudian kita harus paham apa yang Allah lakukan kalau Allah itu jatuh cinta. Ketika kita tahu apa saja yang Allah lakukan ketika Allah itu jatuh cinta, itulah yang akan menjadi motivasi bagi kita, menggerakkan kaki kita, untuk kemudian kita bisa menggapai ridhanya Allah dan cintanya Allah. Kenapa kemudian kita harus menggapai ridhanya Allah? Karena Allah itu ketika sudah mencintai, maka Allah bedakan dengan orang yang tidak pernah Allah cintai di dalam memperlakukan mereka. Nah, sekarang mari kita bahas. Apa yang Allah lakukan ketika Allah itu jatuh cinta kepada manusia? Dan kita mendapati dalam kitabnya Syekh Shalih Al-Munajjid, Silsilatul A'malil Qulub, beliau menyampaikan setidaknya ada 4 poin yang Allah berikan kepada hamba yang Allah cintai. Yang mana 4 poin ini tidak pernah Allah berikan kepada selain orang yang Allah cintai. Apa itu yang 4 itu? Yang pertama disampaikan di dalam satu riwayat adalah Allah menyampaikan di dalam hadits qudsi, tidaklah aku mendapati hambaku melakukan perkara yang wajib, bukan hanya yang wajib yang dia lakukan, dia menambahnya dengan perkara yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai Allah itu jatuh cinta kepada hamba itu. Dari penggalan hadis ini akhirnya kita tahu apa? Oh, berarti Allah punya cinta. 2, berarti kalau ingin dicintai oleh Allah, jangan hanya mencukupkan yang wajib, tambahkan dengan yang sunnah. Karena menambahi yang sunnah itu bisa menjadi sebab terbesar kita dicintai oleh Allah. Maka dikatakan fa in kuntu ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi.
Maka kemudian diterangkan, kalau aku sudah jatuh cinta kepada hambaku, maka aku akan menjaga pendengarannya yang dipakai untuk mendengar, aku akan menjaga penglihatannya yang dipakai untuk melihat, maka aku akan menjaga tangan dan kakinya yang dipakai untuk memegang dan dipakai untuk berjalan. Imam Nawawi ketika beliau menyampaikan tentang hadis ini, beliau memberikan sebuah penjelasan. Artinya apa? Artinya bahwasanya kalau Allah itu jatuh cinta kepada hamba yang Allah cintai, kepada hamba yang Allah ridhai, karena hamba itu melakukan perkara yang wajib dan menambahnya dengan perkara-perkara yang sunnah apapun, dia tidak meremehkan ibadah tersebut walaupun hanya sunnah, tetapi dia mengerjakannya, maka kemudian Allah itu akan menjaga tangannya, menjaga kakinya, menjaga matanya, dan menjaga telinganya. Jadi kalau orang itu kemudian dicintai oleh Allah apa? Allah akan sulitkan dia berbuat kemaksiatan. Tetapi sebaliknya Allah akan mudahkan dia berbuat ketaatan. Allah akan gampangkan dia berbuat ibadah. Allah akan mudahkan dia taat kepada suami. Allah akan mudahkan dia mendapatkan yang halal. Tetapi Allah akan sulitkan karena Allah ingin menjaganya dari berbagai macam perusaknya dalam kehidupan di akhirat. Allah sukarkan, Allah sulitkan dia dari berbuat kemaksiatan dan berbuat dosa. Dan itulah tanda Allah kalau sudah jatuh cinta. Kalau kita kemudian bertanya, apakah saya ini dicintai oleh Allah? Pertanyaan mudah adalah, kamu dimudahkan untuk berbuat ketaatan atau dimudahkan berbuat kemaksiatan? Kalau kemudian kita dimudahkan untuk berbuat ketaatan, berarti itulah tanda, indikator ketika Allah itu mencintai kita. Selesai di sini? Belum. Hadisnya masih dilanjutkan. Wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adani la'uidannahu. Kata Allah, bukan hanya itu. Kalau dia meminta kepadaku, aku berikan apa yang dia minta. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, aku berikan perlindungan itu kepada mereka. Ada nama ulama lagi namanya Abu Bakar Al-Miski. Al-Miski itu kalau kita tahu, Al-Miski itu diambil dari kata wangi-wangian. Kenapa dia mendapatkan gelar Al-Miski? Karena seluruh badannya itu mengeluarkan bau wangi yang sangat wangi. Padahal dia tidak pernah memakai minyak kasturi. Al-Miski itu diambil dari kata kasturi itu. Ternyata ada sebuah kisah yang terjadi, yaitu ketika Abu Bakar ini, karena orangnya adalah baik, orangnya solih, lalu kemudian dia memiliki paras wajah yang menawan, banyak orang suka kepada beliau, banyak perempuan yang senang sama beliau. Tak terkecuali ada seorang perempuan yang senang kepada beliau dan merencanakan agenda jahat kepada Abu Bakar Al-Miski. Ya. Lalu kemudian pada satu waktu dia berhasil mengelabui Abu Bakar Al-Miski untuk datang ke rumahnya. Abu Bakar datang ke rumahnya. Lalu setelah masuk ke rumahnya ditutup sama perempuan tersebut. Dan perempuan itu lalu berkata kepada Abu Bakar. Karena sudah jatuh cinta yang buta kepada Abu Bakar, dia berkata, lakukanlah apa yang kamu lakukan kepada diriku dan aku akan menyerahkan diriku kepada dirimu. Abu Bakar ketika melihat bagaimana wanita itu menawarkan perzinahan, bukannya gandrung, bukannya kemudian cingkrak-cingkrak senang, enggak. Justru dia ketakutan. Dia mencoba untuk keluar dari rumah tersebut, ternyata sudah dikunci. Dan kuncinya itu disembunyikan sama perempuan tersebut. Sembari perempuan itu akhirnya mengancam Abu Bakar. Kalau kamu berani keluar dari rumah ini, maka saya akan sobek baju saya dan saya akan cerita bahwasanya kamu datang untuk memperkosa diriku. Coba, pilihannya sulit. Saat itu apa yang dilakukan Abu Bakar? Dia meminta perlindungan kepada Allah dari perbuatan zina. Tiba-tiba Allah seperti memberikan ilham kepada Abu Bakar. Tiba-tiba Abu Bakar berkata, sekelebatan kepada perempuan yang mengajaknya berzina. Boleh nggak saya nyari tempat kamar mandimu? Sebentar. Perempuan itu agak kaget dengan permintaan dari Abu Bakar, tapi akhirnya mengiyakan. Dikiranya perempuan itu Abu Bakar nanti akan bebersih dulu. Dia senang duluan, lalu akhirnya mengizinkan Abu Bakar untuk pergi ke kamar mandinya. Tahukah kita apa yang dilakukan Abu Bakar pergi ke kamar mandi itu, kemudian dia ngambil sesuatu. Dia ngambil kotoran di tempat kamar mandi perempuan tersebut. Tanpa merasa jijik, maaf. Dia melumuri seluruh tubuhnya dengan kotoran tersebut. Jijiknya dia kepada zina lebih besar daripada jijiknya dia kepada kotoran. Dan dia nggak muntah. Seakan-akan Allah yang betul-betul melindungi penciumannya. Rasa jijiknya dia kepada zina melebihi rasa jijiknya dia kepada kotoran. Dia lumuri seluruh tubuhnya dengan kotoran tersebut. Ini kisah nyata, bukan kisah ala Korea, bukan kisah ala India, bukan kisah ala Hollywood. Ini kisah nyata yang ada di kitab.
Dia lumuri seluruh tubuhnya itu kemudian dengan kotoran tersebut, lalu kemudian dia keluar, lalu kemudian dia berkata sama perempuan itu, ayo, saya sudah melumuri tubuh saya, ayo kalau kamu mau di sini. Perempuan itu kaget, langsung terpancing kemarahan dan emosi, muntah-muntah dianya. Padahal itu kotoran dia. Dia muntah-muntah dengan itu, lalu dia buka pintu dan dia usir Abu Bakar. Dan Abu Bakar merasa lega. Jalan dia ke rumah, dia mandi, dia bebersih, kelelahan dan keletihan. Tertidur dia. Dan ketika tertidur dia bermimpi. Allah telah meridhoi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar semata-mata karena ketakutan dia kepada Allah. Bangun Abu Bakar, kemudian dia mencium bau wangi di seluruh tubuhnya. Yang mana dia kemudian merasa ini bau apa? Lalu dia sholat. Ketika sholat, seluruh masjid itu tercium baunya. Dan mereka tahu ini minyak kasturi yang sangat mahal harganya. Mereka lalu bertanya, dari mana kamu mendapatkan minyak wangi sewangi ini, wahai Abu Bakar? Abu Bakar berkata, aku tidak pernah pakai minyak wangi sama sewangi ini. Dia mencoba pulang ke rumah, mandi lagi, bau wangi itu nggak hilang. Dia mencoba untuk menggosoknya, tidak hilang itu bau itu. Dan akhirnya beliau menerima bau wangi itu dengan ridho. Akhirnya orang menggelari dengan Al-Miski. Di belakang namanya Abu Bakar. Dan apa pelajaran yang kita jumpai? Allah memberikan perlindungan. Pada saat dia memerlukan perlindungan ketika telah memberikan hatinya dia kepada Allah sampai Allah kemudian mencintainya. Yang kedua, yang kemudian disampaikan di dalam salah satu hadis yang sahih, yaitu adalah Allah itu kalau mencintai seorang hamba, maka apa yang Allah lakukan kepada hamba yang Allah cintai itu? Allah itu kalau sudah sayang kepada seorang hamba, maka Allah itu tidak merahasiakan siapa orang yang Allah cintai. Tapi kalau Allah itu sudah sayang kepada orang yang Allah cintai, maka Allah panggil malaikat Jibril. Jibril lah, dipanggil itu Jibril. Jibril sini. Jibril kemudian menghadap kepada Allah. Maka Allah lalu menyampaikan, siapa yang Allah cintai? Disampaikan namanya, nasab keluarganya, bagaimana keluarganya, apa perkara yang menjadikan Allah jatuh cinta kepada dia. Jadi Allah itu kalau jatuh cinta bukan hanya Allah yang tahu. Malaikat Jibril tahu siapa saja yang Allah cinta itu malaikat Jibril tahu. Allah menceritakan. Setelah diceritakan siapa orang yang dicintai oleh Allah, maka kemudian Allah berfirman, "Fahibbuhu." Cintailah dia wahai Jibril sebagaimana aku mencintainya. Maka kemudian malaikat Jibril pun mencintai karena malaikat pun memiliki rasa cinta dan memiliki rasa murka. Sama. Apakah berhenti di situ? Tidak. Kemudian fayunadi fi ahlis sama innallaha yuhibbu fulanan. Maka kemudian akhirnya apa yang dilakukan oleh Allah? Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Malaikat Jibril kemudian mengumumkan ke seluruh penduduk langit. Maka kemudian Jibril berkata, fayunadi fi ahlis sama. Kemudian Jibril itu berkata, ya ahlis sama, wahai penduduk langit. Langit di langit yang pertama sampai malaikat di langit yang ketujuh semuanya mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril ketika malaikat Jibril membuat pengumuman, membuat iklan dan membuat announcement. Maka Jibril berkata, wahai penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah baru saja mengabarkan siapa yang Allah cintai. Ini namanya, ini aktivitasnya, ini kemudian pekerjaannya, ini rumahnya. Dan apa yang menjadikan Allah jatuh cinta kepadanya? Disampaikan oleh malaikat Jibril. Lalu kemudian malaikat Jibril berkata, fahibbuhu, cintailah dia sebagaimana Allah mencintainya. Maka seluruh malaikat tanpa terkecuali dari langit yang pertama sampai langit yang ketujuh, fayuhibbunahu, mencintai orang itu. Wa yad'u lahul qabulu fil ardi, dan meletakkan keridhaan mereka kepada orang itu. Orang itu walaupun masih berjalan di atas rendahnya permukaan bumi, tetapi cintanya telah berputar-putar di antara penduduk langit. Maka Allah terangkan di dalam surat Fussilat, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang itu kalau kemudian mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian kami istiqamah, karena istiqamah itu salah satu sebab perkara yang bisa menjadikan Allah itu cinta. Maka kemudian apa yang Allah perlakukan? Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun terus, berotasi terus itu. Para malaikat itu akan turun. Ngapain malaikat itu turun? Malaikat itu kepada orang yang mereka cintai, mereka mendoakan. Mereka memintakan ampunan, tapi juga mereka diturunkan kepada hati orang-orang yang Allah cintai yang masih berjalan di atas muka bumi.
Apa yang dilakukan malaikat? Kata Imam Ibnu Katsir, tusajjuhum, memberikan sebuah semangat kepada orang yang Allah cintai. Apa semangat yang mereka berikan itu? Motivasi apa yang mereka bisikan di malaikat itu? La takhafu. Apa sih yang kamu takutkan? Kemudian wala tahzanu, jangan kamu sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya kamu diberitakan dan disampaikan kepadamu sebuah janji surga yang akan kamu dapati dalam kehidupan kelak di akhirat. Akhirnya, orang kalau sudah dicintai oleh Allah, maka kemudian apa yang terjadi? Masya Allah. Dia dikuatkan oleh Allah. Mungkin ujiannya berat, tapi pertolongan Allah lebih besar. Dan salah satu pertolongan Allah itu apa? Lewat para malaikat yang memberikan kekuatan pada hatinya dan memberikan motivasi pada setiap langkah hidupnya. Yang ketiga, apa yang Allah berikan kalau Allah jatuh cinta sama kita? Maka diterangkan dalam satu riwayat yang sahih. Innallaha idza ahabba 'abdan asalahu. Qalu wa ma asalahu ya Rasulullah. Qala yuwaffiqu lahu amalan salihan. Hatta idza baina yati ajalihi hatta yardu anhu jiranuhu wa man haulahu. Allah itu kalau sudah senang sama manusia, maka Allah memberikan pemanis kepada orang yang Allah cintai. Apa sih artinya pemanis itu? Para sahabat bertanya karena mereka belum paham. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan pemanis itu begini. Ini misalkan ini garis ajal nih, saya kasih tanda nih. Ini manusianya. Kalau manusia ini adalah manusia yang Allah cintai, dia berjalan menuju kepada titik ajalnya. Dia menuju kepada titik ajalnya. Maka sebelum dia menginjak garis ajalnya dengan kematiannya, Allah akan sibukkan dia dengan berbagai macam ketaatan. Disibukkan dalam sholat, disibukkan dalam membantu agama, atau apapun lah. Pada saat dia sedang melakukan kebaikan dan ketaatan itu, yang Allah menyibukkannya, maka dia menginjak garis ajal. Dan ketika dia menginjak garis ajal, dia diwafatkan dalam kondisi disibukkan di dalam ketaatan. Dan kematiannya disebut dengan kematian husnul khatimah. Kenapa disebut pemanis husnul khatimah itu? Karena setiap orang akan terkenang bagaimana manisnya dia ketika balik ke alam akhiratnya. Ketika hidup dikuatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, dikuatkan para malaikat, dan ketika meninggal ditutup dengan penutup yang indah. Dan itu yang Allah berikan kepada hamba yang Allah cintai. Nanti kemudian yang keempat apa? Di akhirat nanti dia melihat wajahnya Allah. Kenapa? Orang yang tidak pernah letih mencari wajahnya Allah dan mencari keridaannya Allah, itulah orang-orang yang nanti akan melihat Allah. Di tempat. Berarti Masya Allah ya, disinilah kemudian kita akhirnya paham gitu loh. Disinilah kita ngerti. Orang kalau memahami ini, lalu betul-betul menyadari setiap waktunya, maka setiap waktunya itu akan dia berusaha untuk mencari ridhonya Allah. Dengan apa yang dia pelajari dari apa yang disampaikan oleh Allah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya apa? Ya Allah, tidak ada obsesi yang paling besar kecuali sekarang kita harus mulai menggeser. Obsesi paling besar kita itu ridhanya Allah. Kalaupun berdagang yang mendapatkan ridhanya Allah. Kalau bekerja yang mendapatkan keridhaan Allah. Kalaupun berkeluarga yang mendapatkan keridhaan dari Allah. Ujung dari semua pencapaian itu harus dikembalikan sama Allah. Supaya apa? Dijaga oleh Allah. Diturunkan para malaikat memberikan motivasi, dikasih tutup yang paling mahal, tutup husnul khotimah, dan di akhirat mendapatkan kesempatan untuk melihat wajahnya Allah. Tidak ada perkara yang paling besar dalam kehidupan kita kecuali ridhanya Allah. Dan ingat Rasulullah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Seluruh amal itu tergantung bagaimana penutupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada proses.